Halo teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan pendahuluan dari penelitian berjudul Analisis Deskriptif Pola Tidur dan Aktivitas Harian berdasarkan hasil survei. Pola tidur dan aktivitas harian merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari karena berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas seseorang. Seiring perkembangan teknologi, banyak individu, khususnya pelajar dan mahasiswa, mengalami perubahan pola tidur, seperti tidur larut malam dan meningkatnya penggunaan gadget pada malam hari. Oleh karena itu, diperlukan data untuk mengetahui gambaran umum pola tidur dan aktivitas harian masyarakat. Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum pola tidur dan aktivitas harian responden, serta menerapkan konsep statistika dalam pengolah data dan analisis data survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Rozak Rafi'i dari kelas IF 4903 dengan NIM 103012500358. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan final project statistika. Bagian pertama saya akan menjelaskan bagian tentang cara membuat dataset. Jadi pertama-tama kita akan menentukan subjek pengambilan data. Jadi di sini kita akan mengambil 110 responden yang terdiri dari kumpulan mahasiswa, pekerja, pelajar, ataupun belum bekerja dalam kurang lebih 1 bulan. Variabel pengamatannya yakni adalah screen time harian, konsumsi minuman berkafein, durasi jam tidur, tingkat rasa mengantuk, dan kualitas tidur sebagaimana dijelaskan pada bagian deskripsi dataset. Untuk selanjutnya, bagaimana kita melakukan pengumpulan datanya? Yang pertama, kita membuat Google Form berisi pertanyaan. Pertanyaannya itu ya seperti apa pekerjaannya, rata-rata berapa jam tidur di setiap malam, biasanya bangun tidur pukul berapa jumlah minuman berkafein yang diminum setelah pukul 6, berapa lama screen time gadget setelah pukul 7, seberapa sering merasa mengantuk di siang hari, terus bagaimana koresponden itu menilai kualitas tidur mereka. Yang kedua, setelah membuat Google Form itu ya kita membagikan link-link tersebut ke anggota kelompok dan koresponden yang lain untuk diisi, untuk dikumpulkan datanya. Yang ketiga ya ada pengumpulan data yang durasinya itu sekitar 1 bulan kita melakukan kumpulan data. Yang keempat, kita akan mengekspor hasil dari kumpulan data itu ke Excel untuk dianalisis. Selanjutnya, setelah data semua terkumpul dan dianalisis, kita menyusun sebuah dataset yang terdiri dari kolom timestamp, pekerjaan, rata-rata jam tidur, jam bangun, jam tidur, jumlah minuman berkafein, screen time, indeks mengantuk, dan indeks kualitas tidur. Selanjutnya, setelah semua kita susun datasetnya, kita validasi datanya supaya menghindari data-data yang ekstrim. Misal, menghapus data ekstrim 80 jam, yang artinya ada seseorang yang mengisi tidur sehari sebanyak 80 jam, dan kita ganti dengan 8 jam. Lalu kita memeriksa entry yang kosong juga, misalnya ada koresponden yang ternyata lupa untuk mengisi salah satu pertanyaannya. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis regresi linier sederhana terkait hubungan screen time dengan rata-rata jam tidur responden. Pada analisis ini, kami menggunakan 2 variabel berskala rasio. Variabel X adalah screen time atau durasi penggunaan gadget setelah pukul 7 dalam satuan jam, sedangkan variabel Y adalah rata-rata jam tidur responden pada satuan jam. Ini adalah scatter plot data kami. Setiap titik mewakili satu responden. Sumbu X adalah screen time dan sumbu Y adalah jam tidur. Dari visual ini terlihat pola menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, secara visual ada kecenderungan hubungan negatif. Saya menganalisis data menggunakan RStudio dengan metode Ordinary Least Square. Hasilnya menunjukkan intercept 6.818 dengan p-value sangat kecil, artinya signifikan. Namun, koefisien screen time min 0.053 dengan p-value 0.553. Yang penting, p-value 0.553 ini lebih besar dari 0.05. Dari sini kita dapat persamaan regresinya. Y
Tapi dengan 6.818 dikurangi 0.053x. Mari kita interpretasikan. Pertama, intercept 6.818 berarti jika seseorang tidak menggunakan gadget sama sekali setelah jam 7 malam, prediksi tidurnya 6.818 jam. Kedua, slope min 0.053 berarti setiap penambahan 1 jam screen time, tidur berkurang 0.053 jam atau sekitar 3 menit. Contoh, dengan screen time 2 jam, prediksi tidur 6.712 jam. Dengan screen time 6 jam, prediksinya 6.5 jam. Sekarang uji signifikansi. P-value kita 0.553, sedangkan batas signifikansi 0.05. Karena 0.553 lebih besar, maka hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Artinya, hubungan yang terlihat bisa saja terjadi karena kebetulan. Kemudian, R kuadrat hanya 0.33%. Artinya, screen time hampir tidak menjelaskan variasi dalam jam tidur. 99.67% sisanya berasal dari faktor lain, seperti bisa jadi dari faktor kafein. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai heat map dari korelasi antar variabel. Heat map korelasi ini menampilkan hubungan antar variabel pada dataset pola tidur mahasiswa berdasarkan koefisien korelasi Pearson. Nilai korelasi berada pada rentang -1 hingga 1, di mana nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan. Semakin mendekati angka 1, positif maupun negatif, itu artinya semakin kuat hubungan antar variabel. Berdasarkan heatmap tersebut, rata-rata jam tidur memiliki korelasi negatif dengan screen time, yaitu -0,23. Dan tingkat kantuk di siang hari yaitu -0,31, yang menunjukkan bahwa semakin lama penggunaan gadget dan semakin sering merasa ngantuk cenderung diikuti oleh durasi tidur yang lebih rendah. Sebaliknya, rata-rata jam tidur memiliki korelasi positif dengan kualitas tidur, yaitu 0,39, yang mengindikasikan bahwa durasi tidur yang lebih lama umumnya berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih baik. Screen time menunjukkan korelasi positif cukup kuat dengan tingkat kantuk siang hari, yaitu 0,45, serta korelasi negatif dengan kualitas tidur, yaitu negatif 0,47. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan gadget yang tinggi cenderung meningkatkan rasa kantuk di siang hari dan menurunkan kualitas tidur. Selain itu, tingkat kantuk pada siang hari ini memiliki korelasi negatif paling kuat dengan kualitas tidur, yaitu negatif 0,54. Artinya bahwa semakin sering responden merasa ngantuk di siang hari, maka semakin rendah kualitas tidur yang dia rasakan. Konsumsi minuman berkafein menunjukkan korelasi yang relatif lemah terhadap variabel lainnya. Artinya pengaruh kafein terhadap pola tidur pada dataset ini tidak terlalu berpengaruh dibandingkan screen time dan rasa kantuk siang hari. Berdasarkan heatmap korelasi, variabel ngantuk siang hari menunjukkan hubungan yang cukup jelas dengan beberapa variabel lain. Tingkat ngantuk dalam siang hari ini memiliki korelasi positif dengan screen time, yaitu 0,45, yang menunjukkan bahwa semakin lama durasi penggunaan gadget, maka semakin sering responden merasa ngantuk di siang hari. Hal ini bisa dikaitkan dengan kebiasaan tidur larut malam akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Selain itu, ngantuk di siang hari juga memiliki korelasi negatif dengan rata-rata jam tidur, yaitu negatif 0,31. Artinya, responden dengan durasi tidur yang lebih pendek cenderung mengalami rasa ngantuk pada siang hari. Korelasi negatif yang paling kuat ditunjukkan antara mengantuk di siang hari dan kualitas tidur, yaitu negatif 0,54, yang menunjukkan bahwa tingkat kantuk yang tinggi berkaitan erat dengan kualitas tidur yang rendah. Sementara itu, korelasi antara mengantuk di siang hari
dan konsumsi minuman berkafein relatif lemah dan positif, yaitu 0,21, sehingga menunjukkan bahwa konsumsi kafein tidak menjadi faktor utama yang berhubungan dengan rasa mengantuk pada siang hari pada dataset ini. Jadi, secara keseluruhan, heatmap ini menunjukkan bahwa screen time dan tingkat mengantuk pada siang hari merupakan faktor yang paling berkaitan dengan kualitas dan durasi tidur. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan. Di sini saya mengambil kesimpulan secara keseluruhan dari section 1, section 2. Jadi seluruh analisis data yang kita lakukan selama ini, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa pola tidur koresponden itu dipengaruhi oleh aktivitas gadget, screen time, dan indeks rasa mengantuk pada siang hari. Lalu hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa semakin lama screen time, maka durasi tidurnya akan menurun. Terus sehingga itu dikatakan korelasi negatif. Namun ketika koefisien determinasinya itu terlalu kecil sehingga banyak faktor di luar screen time yang mempengaruhi durasi tidur dari koresponden. Jadi screen time itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi durasi tidur. Nah, selanjutnya hasil analisis dari heatmap itu juga memiliki korelasi negatif dengan durasi tidur dan kualitas tidur, tetapi memiliki korelasi positif terhadap rasa kantuk pada siang hari. Artinya, ketika seseorang kualitas tidurnya buruk, maka dia pasti akan mengalami rasa kantuk pada siang hari. Jadi semakin dia pada malam harinya jarang tidur atau durasi tidurnya itu menurun, maka pada siang harinya dia akan meningkat nih indeks mengantuk di siang harinya. Selanjutnya untuk indeks rasa ngantuk pada siang hari menunjukkan korelasi negatif terhadap kualitas tidur. Jadi ketika rasa kantuk pada siang harinya itu meningkat, maka koresponden itu durasi tidurnya akan meningkat juga karena dia merasa mengantuk, yang menandakan bahwa kualitas tidur buruk akan sangat mempengaruhi rasa ngantuk pada siang hari. Begitu pula bagaimana durasi tidur yang lebih lama menandakan kualitas tidur yang baik. Di samping itu juga screen time dengan kualitas tidur minuman di samping korelasi screen time dengan kualitas tidur, minuman kafein yang diminum oleh koresponden setelah pukul 6 memiliki korelasi negatif yang cukup lemah dibanding dengan screen time, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dataset ini mempengaruhi kafein terhadap pola tidur tidak sekuat pengaruh screen time dengan tingkat kantuk di siang hari. Secara keseluruhan, hasil penelitian menyatakan bahwa screen time dan rasa kantuk di siang hari berpengaruh terhadap durasi dan kualitas tidur responden, memiliki hubungan tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas tidur dan durasi tidur seseorang, sehingga diperlukan variabel-variabel lain untuk mendapatkan hasil pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola tidur seseorang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.